Marki Bong. Mari kita bongkar. Saya lulus SMA Negeri 5 Solo itu tahun 1984. Saat itu SMA 6 itu belum ada. Setelah saya lulus tahun 84, sekitar setahun atau 2 tahun baru ada SMA 6. Jadi kalau ijazah SMA 6 kok tahun sebelum tahun 1980, nah itu ya, itu bagaimana, tidak masuk akal. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Kalau SMA-nya palsu, maka sudah 100% ijazah UGM-nya palsu, ya. Itu saja. Jadi kita buktikan saja ini pondasi dasarnya adalah ijazah SMA-nya. Saya lulus SMA Negeri 5 Solo itu tahun 1984. Saat itu SMA 6 itu belum ada. Setelah saya lulus tahun 84, sekitar setahun atau 2 tahun baru ada SMA 6. Jadi kalau ijazah SMA 6 kok tahun sebelum tahun 1980, nah itu ya, itu bagaimana, tidak masuk akal. Pengakuan dari salah seorang alumni SMA 5 Surakarta tersebut menjadi menarik kalau kita cermati. Coba kita lihat pendirian SMPP di seluruh Indonesia berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0256-0-1973 tanggal 18 Desember 1973. Di Jawa Tengah dibuka 6 SMPP mengikuti SK tersebut, yaitu di Kabupaten Brebes, Kota Madya Purwokerto, Kabupaten Bantul, Kabupaten Purwodadi, Kodya Surakarta, dan Kabupaten Wonogiri. SMPP Surakarta sendiri berdiri tahun 1974 sesuai dengan keputusan Menteri SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor tadi kita sebutkan 0256-0-1973 tanggal 18 Desember 1973 dengan atau ditandatangani oleh Mas Huri Saleh SH, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Sementara SK perubahan dari SMPP ke SMA itu dengan SK nomor 0353-0-1985 tanggal 9 Agustus 1985. Jadi SMPP itu berubah sejak SK Menteri tanggal 9 Agustus 1985. Sebelum tanggal 9 Agustus 1985, SMPP itu masih tetap SMPP. Seperti SMPP yang ada di Surakarta, itu belum menjadi SMA 6 dan belum dikenal. Jadi hanya pada tahun 1985, tepatnya 9 Agustus, baru ada SMA Negeri 6. Ya. Perkenalkan, nama saya Munarso. Saya berada kepala sekolah Senan Jakarta mulai tanggal 7 Januari tahun 2022 ini. Terkait dengan SMA 6 dan Bapak Jiwodo, saya bisa menyampaikan hanya berdasarkan data dan dokumen yang ada. Saya tidak bisa menambah maupun mengurangi. Yang pertama saya sampaikan bahwa
pada tahun 1975 telah berdiri sebuah sekolah namanya SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Kemudian pada tahun 77 sudah memulai mendaftarkan siswa, menerima mahasiswa baru, dan pada saat itu Pak yang namanya Joko Widodo masuk sebagai siswa SMPP. Kemudian pada tahun 1995 kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah memberikan perubahan nama menjadi SMA Negeri 6 Kota Madya Surakarta. Pada tahun berikutnya, tahun 1950, bulan April tepatnya, atas nama Joko Widodo lulus dari SMPP atau yang sudah berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Dan pada tahun 1985 sudah turun SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah resmi berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta sampai sekarang ini. Jadi data terkait dengan Joko Widodo sesuai dengan fotokopi jasa maupun buku induk yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Nomor induknya sesuai, kemudian nama yang bersangkutan maupun nama orang tua sudah sesuai semuanya. Yang saya sampaikan, terima kasih. Di dalam video ini kita bisa menyaksikan bersama bagaimana sekelompok orang melakukan kesaksian serta validasi bahwa Jokowi benar-benar murid dan lulusan SMA 6 Surakarta, mulai dari orang-orang yang mengaku sebagai teman-teman SMA seangkatan Jokowi dan 3 orang yang mengaku sebagai mantan guru Jokowi, serta seorang kepala sekolah SMA Negeri 6 bernama Dr. Randus Munarso, yang baru menjabat kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta sejak tahun 2022. Dari data yang dibacakan oleh Munarso, kita bisa menarik beberapa pernyataan penting tentang pendidikan Jokowi. Pertama, sekolah SMA Jokowi adalah SMPP Surakarta yang didirikan sejak tahun 1975. Kedua, Jokowi masuk menjadi siswa angkatan pertama SMPP Surakarta sejak tahun 1977 dan lulus SMPP tahun 1980. Ketiga, Munarso menjelaskan bahwa pada tahun 1975 melalui surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah SMPP Surakarta diberi nama SMA Negeri 6 Surakarta. Kemudian keempat, pada tahun 1985 melalui SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barulah secara resmi SMPP Surakarta berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta sampai sekarang. Padahal fakta terbaru yang kami temukan menjelaskan bahwa SMPP atau Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan merupakan proyek rintisan sekolah menengah atas di era Orde Baru dengan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0236/0-1973 terhitung mulai tahun ajaran 1974 membuka SMPP di 34 wilayah Indonesia. Di antaranya di Cempaka Putih, DKI Jakarta, Sukabumi, Sumedang, Subang, Cirebon, Wonogiri, Rembang, Brebes, Purwokerto, Yogyakarta, Banyuwangi dan lain-lain, tetapi tidak termasuk SMPP Surakarta. SMPP Surakarta berdiri berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Masyuri Saleh, dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0256/1973 tanggal 18 Desember 1973 yang mendasari pendirian unit-unit SMPP di 6 daerah, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Purwokerto, Kabupaten Purwodadi, Kota Madya Surakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Bantul. Dari fakta data, menjadi bukti bahwa dasar pendirian SMPP di beberapa wilayah Indonesia adalah SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0236 dan Nomor 0256 tahun 1973. Dan pembelajaran di SMPP seluruh Indonesia sudah dimulai serentak sejak tahun ajaran 1974. Bukan baru dimulai sejak tahun 1977, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ades Munarso, hanya untuk memberikan validasi pada kebohongan terhadap riwayat pendidikan Jokowi. Dengan temuan data baru ini, maka kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah menjadi siswa lulusan pertama SMPP Surakarta yang disebut baru meluluskan siswanya pada tahun 1980.
Sebab dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di era Orde Baru di bawah kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, semua peraturan dan kebijakan pemerintahan secara top to down ada pada satu pintu kekuasaan tanpa terkecuali. Pemaparan riwayat pendidikan Jokowi ini adalah tahap awal sebagai pembukaan untuk mengungkap kebenaran tentang asal-usul pendidikan Jokowi. Benarkah Jokowi memang memiliki riwayat pendidikan? Ataukah sebenarnya Jokowi tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas? Nah, sementara kalau kita dengar apa yang disampaikan Kepala Sekolah SMA 6 tadi, itu siswa angkatan pertama ternyata tahun ajaran 1974, bukan 1977, di mana diklaim angkatan pertama di sana ada Joko Widodo tahun 1977, padahal 1974 sudah ada angkatan pertama. Nah, kenapa? Karena SMPP Surakarta itu berdiri tahun 1974 dengan SK tadi sudah kita sebutkan ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0256/0/1973 tanggal 18 Desember 1973 ya. Nah, kemudian baru dikenal dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1985 ya, di mana itu Fuad Hasan menterinya mengeluarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Fuad Hasan mengeluarkan SK nomor 0353-0/1985 tanggal 2 Agustus 1985 oleh Fuad Hasan ya. Jadi SMA Negeri 6 Surakarta baru ada dan dikenal itu pada tahun 1985 sejak dikeluarkannya SK Menteri oleh Fuad Hasan tersebut. Nah, di sini yang kejanggalan tadi, bukan kejanggalan ya, ini kesalahan ya, dan ini adalah sebuah kebohongan. Lebih tepatnya seperti itu. Pak Jokowi mengaku siswa angkatan pertama oleh kepala sekolahnya SMA 6 tadi ya, kita dengar tadi, mengaku bahwa siswa angkatan pertama SMPP Surakarta itu masuknya 1977 dan lulusan pertama 1980, padahal 1974 sudah berdiri. Artinya seharusnya kalau 74 maka lulusan pertamanya adalah 1977 ya. Nah, ini kan kebohongan ya, karena faktanya berdiri tahun 1974 ya. Nah, di stempel juga ditulis di sana SMPP dalam kurung SMA 6. 6-nya Rumawi ya. Nah, ini faktanya. Pertama, penulisan SMA 6 tidak baku. Seharusnya ditulis SMAN 6 Surakarta atau SMA Negeri 6 Surakarta, angka 6, bukan huruf Romawi ya. Itu kesalahan fatal juga. Selain itu, yang kedua, SMA 6 Surakarta baru dikenal tahun 1985 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan saat itu dengan nomor SK 0353-0/1985 yang ditandatangani tanggal 9 Agustus 1985 ya. Jadi dari sini kita melihat inilah kebohongan yang fatal, dan ini tidak akan bisa dibantah karena ini adalah aturan baku dan ini adalah undang-undang juga ya, atau peraturan menteri yang sudah diterbitkan dan tidak bisa diubah, berlaku secara nasional. Kita simak slide berikut ini. Nah, dengan fakta yang sudah kami sampaikan dan kita lihat dalam slide tadi, masihkah Anda yakin Pak Joko Widodo
pernah sekolah di SMA 6 atau SMPP Surakarta? Dan masih mungkinkah memiliki gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, sementara ijazah SMA-nya saja diduga bodong alias palsu? Kalau SMA-nya palsu, maka sudah 100% ijazah UGM-nya palsu, ya. Itu saja. Jadi kita buktikan saja ini pondasi dasarnya adalah ijazah SMA-nya. Ini adalah jejak digital media pemberitaan dari harian Antara bertajuk SMAN 6 Surakarta Simpan Salinan Ijazah Jokowi yang terbit pada 17 Januari 2019. Berisi tentang riwayat pendidikan setara sekolah menengah atas Joko Widodo alias Jokowi yang mengklaim dirinya merupakan lulusan SMAN 6 Surakarta tahun 1980. Yang sebelumnya sekolah tersebut bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Di dalam isi pemberitaan disebutkan bahwa SMAN 6 Surakarta masih menyimpan salinan ijazah Joko Widodo dalam arsip sekolah. Menyusul menghangatnya pembicaraan seputar ijazah Jokowi. Kami ada buku induk sekolah, dan kalau ada yang menanyakan lulusan kami, maka kami menyediakan data selengkap-lengkapnya, ucap Kepala Sekolah SMAN 6 saat itu, Agung Wijayanto. Agung juga mengatakan, salinan ijazah Jokowi yang disimpan sekolah merupakan terbitan SMAN 6 Surakarta. Meski saat Jokowi lulus tahun 1980, sekolah tersebut masih bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Untuk cap sekolah juga masih menggunakan SMPP, tetapi dalam kurung sudah SMA 6, kata Agung. Lebih lanjut, Agung menjelaskan, sekolah dibangun tahun 1975 dan ketika itu namanya belum Sekolah Menengah Atas atau SMA, meski kurikulumnya menggunakan kurikulum SMA tahun 1975. Tahun 1985, SMPP berganti nama menjadi SMA 6 Surakarta. Seluruh SK-nya kami simpan, katanya. Agung juga mengatakan, pergantian nama SMPP jadi SMA 6 diatur dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 353-0/1985 tentang pergantian nama sekolah. Menurut Agung, sebelum sekolah berganti nama, pendaftaran siswa baru masih menjadi satu dengan SMAN 5 Surakarta. Lalu, jumlah siswanya dibagi menjadi 2 dengan SMPP, sesuai urutan kelas. Pak Jokowi kebetulan masuk yang SMPP. Beliau masuk tahun 1976, kata Agung. Pada saat itu kan ada penambahan tahun ajaran dari bulan Januari ke Juli. Jadi angkatan Pak Jokowi di SMA sampai 3,5 tahun, imbuh Agung. Dari semua penjelasan Agung Wijayanto ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Jokowi sebenarnya merupakan lulusan SMPP, bukan SMA 6 Surakarta. Karena faktanya, ijazah tingkat sekolah menengah atas Jokowi jelas-jelas tertulis SMPP. Tetapi kenapa Jokowi selalu mengklaim dirinya sebagai lulusan SMA 6 Surakarta? Kenapa Jokowi menyembunyikan fakta sebenarnya kalau ijazah yang dia pamerkan adalah ijazah atau STTP SMPP Surakarta? Apakah Jokowi malu kalau SMPP itu merupakan sekolah yang tidak berkelas di saat itu? Ngakunya alumni SMA 6, tapi ijazahnya SMPP. Kenapa Jokowi harus berbeda antara omongan dengan dokumen? Ijazah SMA Jokowi. Jadi teka-teki apakah SMA Jokowi itu apa sih? Waktu itu kan ada dua narasi, SMA 6 Surakarta atau SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Kan itu jadi perdebatan tuh. Dalih yang dalih populernya kan, oh waktu itu memang masa transisi, ada ganti nama dari SMPP ke SMA 6. Oh well, oke, itu dalihnya. Tapi yang jelas kan dokumen menunjukkan, setelah kami lihat,
ijazah SMA Jokowi itu namanya adalah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Jadi tidak ada itu SMA 6, Jokowi lulusan SMA 6. Kita punya data otentik dari ijazah. Lain soal kalau ijazah itu juga di main-mainin ya. Tapi dari ijazah yang kami terima jelas ijazah Jokowi SMPP, bukan SMA 6. Pertanyaannya, kenapa Jokowi harus mengaku-ngaku SMA 6? Mengaku-ngaku itu bukan hanya retorika, tetapi ditulis di riwayat hidupnya, kurikulum vitae-nya waktu mencalonkan diri jadi presiden gubernur. Jadi riwayat hidup yang kami dapatkan itu tertanggal tahun 2010. Di situ Jokowi sendiri yang menuliskan bahwa dia alumni SD ini, SMP ini, dan SMA 6, bukan SMPP ya seperti tertulis di ijazahnya. Apa maksudnya? Misteri. Dan kenapa mereka masih dalam perdebatan masih ngeyel SMA 6 gitu. Nah, kemudian kalau mau dilacak lagi kan jadi tidak relevan argumen waktu itu ada proses transisi bla bla bla. Untuk apa? Kenapa tidak sesuai ijazah saja? Apa maksudnya? Apakah SMPP itu SMP sekolahan yang buruk sehingga malu? Sehingga harus ngaku-ngaku SMA 6? Ya kan? Dalam video singkat ini, saya tidak akan membahas secara detail tentang apa perbedaan SMPP dengan SMA negeri pada umumnya. Yang pasti, SMPP itu merupakan sebuah rintisan sekolah menengah atas di zaman Orde Baru yang menitik beratkan pada sekolah vokasional, yaitu sekolah menengah atas yang komprehensif mempersiapkan lulusannya untuk menghadapi dunia kerja. SMPP ini diinisiasi sejak tahun 1971 sampai dengan 1985. Diawali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Huri Saleh dan dieksekusi pelaksanaannya di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyip. Kemudian diakhiri pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Jadi pada dasarnya SMA umum yang mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut itu tidak sama dengan SMPP yang merupakan sekolah vokasional. Di sini saya ingin menegaskan bahwa pembukaan SMPP di seluruh wilayah Indonesia itu selalu berdasarkan pada ketentuan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bukan berdasar suka-suka masing-masing kepala wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di setiap provinsi, apalagi hanya berdasar kehendak kepala sekolah di lokasi yang ditetapkan berdirinya sebuah SMPP. Berdasar hasil penelitian saya, pembukaan SMPP Surakarta itu dibuka bersamaan waktunya dengan SMPP di Kabupaten Purwodadi dan SMPP di Kabupaten Wonosobo dengan berdasar SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0254/0/1975 yang mana SK tersebut memutuskan dan menetapkan pembukaan SMPP sejak tahun ajaran 1975 di Purwodadi, Wonosobo, dan Surakarta. Jadi penjelasan dari Agung Wijayanto di depan tadi adalah benar bahwa SMPP Surakarta berdiri sejak 1975 dan memulai proses belajar mengajar sejak tahun ajaran 1976, di mana menurut penjelasan Agung, Jokowi masuk SMPP pada tahun 1976 dan lulus tahun 1980 sesuai ijazah Jokowi yang bertanggal 30 April 1980. Di sini saya ingin menunjukkan kepada netizen semua, jika Jokowi masuk SMPP pada tahun ajaran 1976 dan lulus 1980, itu artinya Jokowi bersekolah selama 4,5 tahun di tingkat sekolah menengah atas. Padahal, seharusnya sekolah di masa itu cukup diselesaikan selama 3,5 tahun, karena memang ada penambahan selama 6 bulan saat penyesuaian awal tahun ajaran dari semula Januari menjadi bulan Juli. Berarti Jokowi pernah tinggal kelas di sekolah menengah atas.
Padahal menurut penuturan Jokowi sendiri kepada teman-teman palsu yang diakui sebagai teman kuliahnya, di masa sekolah SMA-nya, Jokowi selalu menjadi juara umum dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Apakah kalian percaya dengan pengakuan Jokowi tersebut? Ataukah sebenarnya Jokowi itu tidak pernah bersekolah dan memiliki ijazah SMPP atau setingkat SMA, apalagi lulus dan menyandang gelar sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Saya lulus SMA Negeri 5 Solo itu tahun 1984. Saat itu SMA 6 itu belum ada. Setelah saya lulus tahun 84, sekitar setahun atau 2 tahun baru ada SMA 6. Jadi kalau ijazah SMA 6 kok tahun sebelum tahun 1980, nah itu ya, itu bagaimana, tidak masuk akal. Banyak orang membuat akte kelahiran itu telat. Ada yang lebih dari 3 bulan setelah kelahiran, ada yang setelah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan berbagai macam. Sama seperti Pak Jokowi telat 27 tahun mengurus akte kelahiran. Namun, biasanya akte kelahiran itu diurus ketika ada keperluan. Contoh, ingin masuk sekolah, terutama sekolah negeri, ingin masuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, dan ada yang ingin untuk mengurus dokumen pernikahan atau akte nikah. Nah, Joko Widodo mengurus akte kelahirannya itu di tahun 1988 untuk masuk perguruan tinggi yang katanya mau masuk UGM itu tahun 1980. Tidak masuk akal. Kemudian apakah akte kelahiran diurus tahun 1988 ini untuk urusan pernikahan, padahal pernikahannya katanya 1986. Jadi untuk apa yang dibuat 1988 ini? Pertanyaan yang aneh. Dan ketika itu 1988 katanya beliau masih ada di Aceh, di hutan. Nah, inilah logika berpikir yang sehat untuk mengalahkan kebohongan. Mari kita ikuti analisis kami dan rekan kami QNC Opposite berikut ini. Pengakuan para tokoh aktivis bahwa Joko Widodo ketika mendaftar di pemilihan Gubernur DKI Jakarta ketika itu tidak memiliki dokumen, sehingga katanya dibuatlah dokumen satu paket. Di sana semua termasuk akte nikah. Sungguh memalukan ya. Nah, kita tarik dari pernyataan para tokoh tersebut, salah satunya Ritor Suryadi. Kalau kita tarik bahwa akte kelahiran Joko Widodo dibuat tahun 1988, aneh, buat apa ya? Padahal kalau itu untuk pendaftaran masuk Universitas Gadjah Mada, dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri itu seharusnya dibuat tahun sebelum 1980, karena katanya dia mengklaim masuk tahun 1980 di UGM, atau bahkan ketika dia lahir dibuat dokumen tersebut harusnya. Nah, sementara kalau untuk keperluan menikah, pernikahan Joko Widodo itu tahun 1987. Kenapa akte lahirnya dibuat tahun 1988? Kalau itu benar. Nah, logikanya ini semua tidak masuk akal. Aneh.
Ya, jadi apakah Vitor Suryadi dan yang lainnya yang mengatakan dokumen tersebut dibuat dalam satu paket masuk akal? Coba kita dengarkan ulasan berikut ini. Waktu mau mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi gubernur. Bang Vitor, apakah waktu rombongan Solo datang ke Jakarta tuh dengan dia mencalonkan Jokowi jadi gubernur kan? Itu kan ketemu sama tim di Jakarta, ada Pras, ada Denny. Apakah memang timnya Jokowi itu kasih tahu sama teman-teman di Jakarta, PDIP Jakarta bahwa Pak Jokowi ini tidak ada ijazahnya? Ya, nggak ada dokumen. Nggak ada oh dia bilang nggak ada dokumen. Nggak ada dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Vitor. Ya mungkin ya, tapi pada waktu diterima Sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Ada dua jenis kategori akta kelahiran, yaitu akta kelahiran umum dan akta kelahiran istimewa. Mari kita perhatikan akta kelahiran yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi ini. Jelas akta ini masuk kategori umum. Kemudian coba kita lihat tempat dan tanggal lahir Joko Widodo. Tertulis Joko Widodo lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1961 dari pasangan suami istri Noto Miharjo dan Sujiatmi. Selanjutnya kita perhatikan bahwa kutipan akta kelahiran ini baru tercatat di kantor catatan sipil Kota Surakarta pada tanggal 3 November tahun 1988. Itu artinya 27 tahun setelah kelahiran Jokowi di tahun 1961, kutipan akta kelahiran ini baru didaftarkan di kantor catatan sipil Kota Surakarta. Ketika saya mempersoalkan akta kelahiran Jokowi ini, banyak pihak yang mempertanyakan apa kelirunya dan apa salahnya bahwa baru 27 tahun kemudian setelah kelahiran Jokowi, akta ini baru bisa dibuat di kantor catatan sipil Kota Surakarta. Bukankah pembuatan akte kelahiran yang terlambat seperti kasus akte kelahiran Jokowi ini sudah umum terjadi di masa itu? Jawabannya ya memang betul. Namun persoalannya bukan di terlambatnya atau tidaknya akte kelahiran tersebut dibuat, namun kategori akte kelahiran Jokowi ini yang menjadi masalah dan teridentifikasi menyalahi prosedur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Karena semestinya kategori akta kelahiran milik Jokowi masuk ke dalam kategori akta kelahiran istimewa, bukan kategori akta kelahiran umum. Sebab baru didaftarkan setelah 27 tahun semenjak kelahiran Jokowi. Karena untuk mendapatkan akte kelahiran dengan kategori umum, seseorang harus didaftarkan di kantor catatan sipil di mana dia dilahirkan tidak lebih dari 60 hari semenjak kelahirannya. Pada akhirnya, adanya kesalahan format akta kelahiran yang dimiliki oleh Jokowi ini bisa menjadi dugaan awal bagi kita semua untuk berlogika bahwa sudah sejak tahun 1988 Jokowi memiliki mens rea melakukan pelanggaran terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, atau bahkan bisa jadi diduga telah melakukan kejahatan pemalsuan dokumen
administrasi negara. Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut? Kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah Salah atau Solo, padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan Salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan pariwisata saja. Ganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Wijiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Wijiatno. Melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Sebagian daripada bukti-bukti untuk memperkuat dugaan kami membangun hipotesis bahwa Jokowi tidak pernah memiliki ijazah SMA atau ijazah SMA yang beredar di media sosial itu adalah ijazah palsu. Berikut bukti-bukti tersebut. Bon Jovi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. Nah, 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2015. Tapi yang menarik tidak ada ijazah SMA-nya. Dapat dari KPU Solo itu 37 berkas. Untuk wali kota, calon wali kota 2005 dan 2010. Mereka memberikan lebih dari yang kami minta. Ditulis oleh Jokowi bahwa dia alumni, kita punya data otentik dari ijazah. Ijazah Jokowi SMPP, bukan SMA 6.
Riwayat hidup yang kami dapatkan itu tertanggal tahun 2010. Di situ Jokowi sendiri yang menuliskan bahwa dia alumni SD ini, SMP ini, dan SMA 6. Bukan SMPP ya, seperti tertulis di ijazahnya. Apa maksudnya? Itu sangat lama sekali sehingga sudah RTPS ini artinya bukan buku itu yang dibuat baru saja ya, jadi sudah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Masih tulisan tangan asli. Hati-hati karena bentuknya sudah begitu ditaruh meja. Ya ini ya. Nah, bisa dilihat namanya Bapak bukan Bapak ya. Namanya Joko Widodo. Kenapa dalam kesempatan kali ini kami ingin mengupas riwayat pendidikan SMA Jokowi, bukan mengupas bentuk atau format ijazah yang selama ini selalu menjadi perbincangan dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Alasan utamanya karena terbitnya sebuah ijazah atau STTB SMA itu merupakan sebuah proses akademik di suatu lembaga pendidikan sekolah menengah atas, sehingga untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah ijazah itu, kita tidak semata-mata hanya melihat pada bentuk fisik ijazah, tetapi kita harus memahami pula riwayat pendidikan dari pemilik ijazah tersebut. Termasuk juga riwayat berdirinya entitas pendidikan yang tertera pada lembar ijazah yang dimaksud. Nama saya Riantri Rasmani. Saya teman seangkatan Pak Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta, angkatan 80. Kami mengikuti dengan semangat soal isu ijazah Pak Jokowi yang diragukan beberapa orang yang disebut palsu. Kami merasa terpanggil untuk ikut menjalankan dan juga meluruskan karena kami semua ini adalah, terutama di belakang ini adalah teman-teman seangkatan beliau. Jadi kami juga ikut gelisah dan juga terpanggil untuk mengkontor ijazah palsu ini, karena kalau ijazahnya beliau diragukan, kami semua ini juga ijazahnya juga diragukan gitu. Jadi kami semua ikut tanggung jawab secara moral untuk mengklarifikasi dan juga meluruskan. Bersama saya ada teman-teman seangkatan Pak Jokowi dan mantan guru. Beliau juga nanti bisa memberi kesaksian. Di sebelah saya ini untuk Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya ini guru Tina waktu kita di sekolah, sebelahnya Ibu Syekh guru bahasa Inggris. Sebelahnya Pak Sugati Mulyono guru biologi di Pak Jadi seperti itu. Dan ini teman-teman kami semua adalah ini teman-teman Pak Jokowi semua. Monggo Pak Kepala Sekolah untuk sedikit memberikan penjelasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Munarso. Saya penyidik Kepala Sekolah RS Manajemen Jakarta mulai tanggal 7 Januari tahun 2022 ini. Terkait dengan SMA 6 dan Bapak Jokowi, saya bisa menyampaikan hanya berdasarkan data dan dokumen yang ada. Saya tidak bisa menambah maupun mengurangi. Yang pertama saya sampaikan bahwa pada tahun 1975 telah berdiri sebuah sekolah namanya SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Kemudian pada tahun 1977 sudah memulai mendaftarkan siswa menjadi mahasiswa baru, dan pada saat itu Pak yang namanya Jokowi itu masuk sebagai siswa SMPP. Kemudian pada tahun 1995 kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah memberikan perubahan nama menjadi SMA Negeri 6 Kota Madya Surakarta. Pada tahun berikutnya, tahun 1950, bulan April tepatnya, atas nama Joko Widodo lulus dari SMPP atau yang sudah berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Dan pada tahun 1985 sudah turun SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah resmi berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta sampai sekarang ini. Jadi data terkait dengan Joko Widodo sesuai dengan fotokopi jasa maupun buku induk yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Nomor induknya sesuai, kemudian nama yang bersangkutan maupun nama orang tua sudah sesuai semuanya.
yang saya sampaikan. Terima kasih. Di dalam video ini kita bisa menyaksikan bersama bagaimana sekelompok orang melakukan kesaksian serta validasi bahwa Jokowi benar-benar murid dan lulusan SMA 6 Surakarta, mulai dari orang-orang yang mengaku sebagai teman-teman SMA seangkatan Jokowi dan 3 orang yang mengaku sebagai mantan guru Jokowi, serta seorang kepala sekolah SMA Negeri 6 bernama Dr. Randus Munarso, yang baru menjabat kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta sejak tahun 2022. Dari data yang dibacakan oleh Munarso, kita bisa menarik beberapa pernyataan penting tentang pendidikan Jokowi. Pertama, sekolah SMA Jokowi adalah SMPP Surakarta yang didirikan sejak tahun 1975. Kedua, Jokowi masuk menjadi siswa angkatan pertama SMPP Surakarta sejak tahun 1977 dan lulus SMPP tahun 1980. Ketiga, Munarso menjelaskan bahwa pada tahun 1975 melalui surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah SMPP Surakarta diberi nama SMA Negeri 6 Surakarta. Kemudian keempat, pada tahun 1985 melalui SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barulah secara resmi SMPP Surakarta berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta sampai sekarang. Padahal fakta terbaru yang kami temukan menjelaskan bahwa SMPP atau Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan merupakan proyek rintisan sekolah menengah atas di era Orde Baru dengan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0236/0/1973 terhitung mulai tahun ajaran 1974 membuka SMPP di 34 wilayah Indonesia. Di antaranya di Cempaka Putih, DKI Jakarta, Sukabumi, Sumedang, Subang, Cirebon, Wonogiri, Rembang, Brebes, Purwokerto, Yogyakarta, Banyuwangi dan lain-lain, tetapi tidak termasuk SMPP Surakarta. SMPP Surakarta berdiri berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Masyuri Saleh, dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0256/0/1973 tanggal 18 Desember 1973 yang mendasari pendirian unit-unit SMPP di 6 daerah, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Purwokerto, Kabupaten Purwodadi, Kota Madya Surakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Bantul. Dari fakta data, menjadi bukti bahwa dasar pendirian SMPP di beberapa wilayah Indonesia adalah SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0236 dan Nomor 0256 tahun 1973. Dan pembelajaran di SMPP seluruh Indonesia sudah dimulai serentak sejak tahun ajaran 1974. Bukan baru dimulai sejak tahun 1977, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ades Munarso, hanya untuk memberikan validasi pada kebohongan terhadap riwayat pendidikan Jokowi. Dengan temuan data baru ini, maka kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah menjadi siswa lulusan pertama SMPP Surakarta yang disebut baru meluluskan siswanya pada tahun 1980. Sebab dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di era Orde Baru di bawah kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, semua peraturan dan kebijakan pemerintahan secara top to down ada pada satu pintu kekuasaan tanpa terkecuali. Pemaparan riwayat pendidikan Jokowi ini adalah tahap awal sebagai pembukaan untuk mengungkap kebenaran tentang asal-usul pendidikan Jokowi. Benarkah Jokowi memang memiliki riwayat pendidikan? Ataukah sebenarnya Jokowi tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas? Karena keterbatasan kesempatan mendapatkan pendidikan akibat konflik politik di masa itu, di mana anak-anak yang teridentifikasi orang tuanya terafiliasi pada partai politik terlarang saat itu, yaitu Partai Komunis Indonesia, maka dia akan sulit untuk mendapatkan pendidikan setara sekolah menengah atas. Coba perhatikan ijazah Joko Widodo yang kami peroleh dari media sosial dan teman-teman. Ada yang janggal, selain daripada yang sudah banyak dibahas, yaitu foto yang tidak ada cap 3 jari dan juga tanda tangan kepala sekolah yang mencurigakan dan sebagainya. Nah, kali ini kami mencoba melihat ya, kalau memang benar ini adalah ijazah yang diklaim Pak Joko Widodo miliknya ijazah SMPP 40 atau SMA 6 Surakarta,
kalau benar, ini agak aneh kami perhatikan ya. Kalau kita lihat di daftar nilai, bagian daftar nilai itu ada tertulis ilmu bumi antariksa ya. Kalau dulu istilahnya ilmu pengetahuan bumi antariksa, IPBA ya. Nah, ini kosong nilainya ya. Tetapi menggambar itu ada nilainya 6. Nah, di sini kalau ini benar ya, kami disclaimer dulu kalau ijazah yang diklaim itu adalah memang yang katanya milik Joko Widodo, kalau benar. Nah, kalau kami baca ya, ini catatan-catatan dari beberapa narasumber, IPBA itu adalah cabang IPA yang mempelajari fenomena alam, bumi, atmosfer, tata surya, hingga galaksi dari sudut pandang fisika. Jadi, ini lebih tajam kepada fisikanya ya. Nah, IPBA digunakan dalam pendidikan untuk memahami fenomena langit, kebumian, dan memecahkan masalah autentik. Ini adalah ciri khas dari IPA, ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di dalam daftar nilai pada ijazah tersebut, justru ini tidak ada, ya. Padahal jurusan Pak Joko Widodo katanya adalah IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, yang diisi di sini adalah menggambar. Kita tahu menggambar itu bagian daripada seni ya, ataupun IPS. Coba, siapa tahu teman-teman ada yang lebih memahaminya, tetapi kami mencoba melihat ini dari segi keilmuan dan kurikulum tahun 1975 sampai 1984 ya. Kurikulum ini harusnya IPBA, yaitu ilmu bumi antariksa tadi atau ilmu pengetahuan bumi antariksa, itu masuk di IPA dan harus ada nilainya kalau jurusan IPA. Menggambar itu masuk pada jurusan IPS ya. Ini masih video awal kami, prolog saja, karena kami sedang melakukan pengumpulan data untuk melihat apakah semua ini benar ya. Dugaan-dugaan, temuan-temuan baru yang kami perhatikan di sini, apakah ini benar? Ya, karena kalau ini benar, maka bisa dipastikan. Kalau ini benar, dipastikan ijazah SMA Pak Joko Widodo tersebut adalah palsu. Nah, hanya saja kita masih mencari tahu lagi bukti-bukti yang lebih mendalam supaya tidak asal bicara ya. Makanya sejak awal kami mengatakan bahwa digiringnya opini mengarahkan permainan ke ijazah UGM itu adalah sebuah skenario, karena UGM itu memiliki hak penuh ya rektor untuk melakukan perubahan, penggantian atau apapun terkait di mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau di SMA, SMP, SD itu sebelum tahun 2000 ya, itu semua diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya ketika itu. Kalau sekarang mungkin kementerian apa namanya ya, tetapi ini berlaku secara nasional ya. Jadi tidak ada hak diskresi kepala sekolah mengganti nama mata pelajaran, mengganti format segala macam ya. Tidak ada hak diskresi dari kepala sekolah, karena itu sesuai aturan, harus mengikuti aturan daripada kementerian ya. Berbeda dengan rektorat yang memiliki hak diskresi untuk setiap mata kuliah ataupun apa ya, walaupun nantinya minta persetujuan kepada dikti, tetapi diskresi ada di rektor dekan, seperti itu ya. Nah, ini kembali ke topik yang kami bahas, maka kami selalu mengarahkan mari kita lanjutkan penelitian Bambang Tri yang menurut kami sudah 80 hingga 90% itu valid ya. Hanya sedikit yang masih kabur ya. Kenapa? Karena memang keterbatasan. Semua penelitian itu memiliki keterbatasan, tidak ada yang 100%. Kalau ada yang mengaku 100% penelitian itu adalah benar, itu salah ya. Penelitian itu tidak ada yang benar dan salah, tetapi penelitian itu jangan sampai berbohong ya. Nah, ini kami lihat dari segi mata pelajaran yang diklaim ijazah Pak Jokowi tadi yang
bertebaran di media sosial yang kami lihat memang belum merupakan kami belum memperoleh data primernya ya, tetapi masih data sekunder. Tetapi ingat, dalam metodologi penelitian tidak hanya data primer itu yang dibutuhkan, sekunder pun bisa kita buat, kita ambil dengan mengkaitkan terhadap beberapa faktor-faktor lain ya, variabel-variabel lain. Kalau sekunder digunakan dengan mengkaitkan beberapa faktor lain seperti aturan, undang-undang dan sebagainya, itu bisa dikatakan valid, datanya menjadi data yang layak diteliti ya. Tetapi kalau data sekunder berdiri sendiri itu tidak boleh ya, harus ada keterkaitan dengan data yang lain. Maka ini kami peroleh dan kami coba melihatnya, itu ada kejanggalan. Kalau jurusan IPA seharusnya yang ada nilainya itu adalah ilmu bumi antariksa atau dikenal dengan IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, menggambar ini adalah bagian dari jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Kenapa yang menggambar ada nilainya, ilmu bumi antariksa malah 0? Kalau ini terjadi, ini fatal. Artinya ini adalah ijazah palsu. Ayo, netizen, teman-teman, rekan-rekan semuanya, apabila ada informasi yang lebih mendalam lagi, silakan kirim ke kami untuk sama-sama kita analisa, kita review untuk menjadi sebuah fakta. Karena fakta adalah kumpulan dari beberapa data, beberapa opini, beberapa sumber-sumber yang dikumpulkan. Nanti kita lihat mana yang bisa dikatakan fakta untuk memastikan jasa SMA Pak Joko Widodo ini asli atau palsu. Sementara dugaan kami, dugaan kami ini jasa palsu kalau melihat kondisi bahwa nilai ilmu bumi antariksanya kosong, sementara menggambarnya ada nilai. Nah, kalau menggambar itu adalah IPS, ya kenapa jurusannya IPA? Padahal bumi antariksanya kosong, yang harusnya ada di IPA. Mungkin itu dulu, kami tunggu informasi-informasi dari rekan-rekan semuanya agar penelitian kita lebih valid. Jangan mau dikaburkan lagi untuk meneliti ijazah UGM Pak Joko Widodo, karena itu sangat sulit sekali dikarenakan otoritas Universitas Gadjah Mada itu memiliki otoritas penuh terhadap kurikulum dan sebagainya. Tetapi kalau SMA-nya palsu, maka sudah 100% ijazah UGM-nya palsu ya. Itu saja. Jadi kita buktikan saja ini pondasi dasarnya adalah ijazah SMA. Nah, saatnya kita bandingkan ijazah Joko Widodo dengan lulusan tahun 1980 lainnya. Ada yang dari SMA negeri salah satu di Jawa Timur, dan ada yang dari kebetulan SMPP 40 Surakarta yang juga tahun 1980. Tujuannya adalah untuk membandingkan apakah mata pelajaran yang diperoleh Joko Widodo yang ditulis di dalam ijazahnya, yang diklaim ijazahnya tersebut sesuai dengan kurikulum 1975, di mana kurikulum 1975 itu membedakan jurusan IPA dan IPS yang ada pada mata pelajaran tersebut ya. IPA bagaimana dan IPS bagaimana sudah kami sebutkan sebelumnya dalam video kami, dan kami ulang berikut ini untuk mencerdaskan dan menjelaskan lebih tegas bagi rekan-rekan semuanya. Temuan kami dari hasil kiriman teman-teman ya, contoh spesimen daripada ijazah lulusan tahun 1980 SMA, dan ada satu juga dari kebetulan ini SMPP 40 yang mana Joko Widodo mengklaim dirinya lulusan SMPP 40 juga Surakarta ya. Kalau kita perhatikan seperti yang pernah kami sampaikan, ada 3 kelompok ya dalam daftar nilai. Jadi pendidikan SMA atau SMPP pada saat itu dengan kurikulum ya berbasis kurikulum 1975 ada 3 kelompok, yaitu
pendidikan umum yang terdiri dari pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, olahraga dan kesehatan, pendidikan kesenian. Kemudian ada pendidikan akademis, terdiri dari kalau IPA itu ada matematika, terus ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Dan kalau kita perhatikan yang milik seseorang yang kami tidak mau sebut namanya di sini, itu ada pendidikan IPBA atau Ilmu Pendidikan Bumi Antariksa Nah, ini jelas tertulis di sini boleh dilihat. Nah, kemudian kalau kita ini lulusan tahun 1980 juga dari salah satu SMA negeri memang berbeda di Probolinggo cuma kita sudah sampaikan bahwa untuk aturan kurikulum itu tidak ada diskresi dari kepala sekolah. Itu berlaku nasional menurut ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau di ijazahnya Joko Widodo ini uniknya ilmu bumi antariksanya kosong, tidak ada nilai tetapi malah menggambar yang ada nilai. Nah, ini juga nanti kita bahas lagi, ada yang keanehan, kejanggalan di situ. Nah, kalau di ijazah dari SMPP 40 lainnya, yang kami tidak sebut nama di sini itu dia IPS jurusannya ilmu pengetahuan sosial, sama pendidikan agama pendidikan moral Pancasila, olahraga dan kesehatan, pendidikan kesenian sama. Untuk pendidikan umumnya. Nah, untuk pendidikan akademis, ini yang membedakan jurusan IPA dan IPS. Tadi sudah kami sampaikan. Nah, ini adalah jurusan IPS. Maka, yang unik di sini, ada yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini sama sama. Perbedaannya adalah tata buku, hitung dagang, tidak ada di IPA ekonomi, koperasi, tidak ada di IPA. Sejarah tidak, ini dia tidak ada Nah, kemudian geografi dan ada di sini menggambar menggambarnya ada nilai sementara ilmu pengetahuan alamnya kosong, jelas karena dia itu jurusannya IPS Nah, ini jelas Nah, kita bandingkan dengan Joko Widodo yang menggambar justru ada, tetapi ilmu pengetahuan bumi antariksa tidak ada. Oke, nah ini sementara, nanti kita lanjutkan. Nah, nanti setelah beberapa temuan-temuan tersebut kami peroleh, nanti kami akan membuatkan skor atau men-scoring memberikan skor setiap bukti-bukti untuk nanti kita bobot dan hasil akhirnya berapa persen nilai keaslian atau kepalsuan daripada hipotesis kami tersebut. Hipotesis kami cuma satu, yaitu apakah benar ijazah Joko Widodo SMA palsu? Jadi nanti kita akan menemukan seberapa persen kepalsuan atau keaslian ijazah Joko Widodo tersebut berdasarkan berbasis penelitian kami. Jadi penelitian itu tidak bisa asal-asal mengatakan 99,9%, 100%, apalagi 100% tidak mungkin. Apalagi 11.000 triliun persen itu tidak mungkin Sedangkan 90% saja sebuah penelitian bisa menyimpulkan, itu sudah cukup bagus. Itu signifikansinya ada yang 5%, 1% ada yang 99%. Itu yang paling tinggi Dan ada yang 90% jadi signifikansinya errornya 10%, 5%, 1%, silahkan Tetapi kalau menurut kami penelitian seperti ini harusnya berbasis pada scoring data-data tersebut, ada bobotnya sehingga diperoleh nanti berapa persen keaslian atau kepalsuannya. Yang pasti ini masih merupakan membangun hipotesis dengan data-data, info-info yang ada.
Jadi bersabar, satu persatu kita buka. Masih banyak, dan kami menunggu juga apabila netizen, rekan-rekan Kompur Sospol, dan rekan-rekan QNC Opposite, kami berkolaborasi. Apabila ada masukan, informasi silakan dikirimkan supaya bisa menjadi bahan untuk analisis kami selanjutnya.